Saudara terdakwa kasus peredaran narkoba Linda Pugiastuti dan mantan Kapolsek Kalibaru Kasranto mendengarkan sidang pembacaan replik usai menyampaikan nota pembelaan. JPU menolak pledoi atau nota pembelaan keduanya karena penuh unsur subjektivitas. Jurnalis Kompas TV, Taufik Riyadi, kembali mengulasnya untuk Anda. Kesimpulan, Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum yang kami hormati, berdasarkan uraian tersebut di atas, kami berkesimpulan bahwa apa yang disampaikan dalam nota pembelaan penasihat hukum terdakwa hanya menyampaikan subjektivitas penasihat hukum semata dan tidak berdasarkan substansi pembahasan pokok perkara ini. Untuk itu kami penuntut umum menolak semua materi pembelaan yang diajukan oleh para terdakwa. Linda Pugiastuti alias Anita Cepu dan Kasranto, mantan Kapolsek Kalibaru, sama-sama akan mendengarkan jawaban dari jaksa atas pembelaan dari tuntutan yang sama-sama berat. Mereka berdua mengaku sama-sama terseret dari kasus peredaran narkoba mantan Kapolres Sumatera Barat, Teddy Minahasa. Lalu seperti apakah tanggapan atau jawaban dari jaksa penuntut umum terhadap pembelaan dari mereka berdua? Nota pembelaan atau pledoi dari Linda Pugiastuti ditolak oleh jaksa penuntut umum. Menurut jaksa, pledoi Linda hanya berisikan subjektivitas, bukan pembelaan mengenai dakwaan yang dilayangkan kepada dirinya. Jaksa memohon kepada majelis hakim agar tetap sependapat dengan surat tuntutan yang menuntut Linda 18 tahun pidana dan denda sebanyak 2 miliar rupiah. Kini tinggal sidang duplik yang akan dijalani oleh Linda sebelum akhirnya mendengarkan vonis dari majelis hakim. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di atas pada pemeriksaan persidangan yang telah mempunyai nilai yuridis berupa keterangan saksi-saksi, surat dan petunjuk pasal 184 KUHP yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, surat yang didapat, penuntut umum meyakini bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dan dituntut dalam surat tuntutan. Di Indonesia salah satu sistem pembuktian yang dianut KUHP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yang mana pada pasal 183 KUHP syarat pembuktian menurut cara dan alat bukti yang sah lebih ditekankan dalam perumusannya. Hal ini dapat dibaca dan dalam kalimat ketentuan pembuktian yang memadai untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah, sehingga pasal 183 KUHP mengatur dan menentukan salah satu atau tidaknya seorang terdakwa, dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus a. kesalahan terbukti dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah, dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dengan demikian, penuntut umum berkesimpulan terdakwa Linda Pugiastuti terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram dalam dakwaan pertama melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam surat tuntutan yang telah dibacakan pada persidangan terdahulu pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023. Kesimpulan, Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum yang kami hormati, berdasarkan uraian tersebut di atas, kami berkesimpulan bahwa apa yang disampaikan dalam nota pembelaan penasihat hukum terdakwa hanya menyampaikan subjektivitas penasihat hukum semata dan tidak berdasarkan substansi pembahasan pokok perkara ini. Untuk itu kami penuntut umum menolak semua materi pembelaan yang diajukan oleh para terdakwa. Kasranto yang juga terdakwa kasus peredaran narkoba Teddy Minahasa juga mendengarkan replik atau jawaban dari jaksa penuntut umum.
dan denda 2 miliar rupiah. Maka berdasarkan hal tersebut, kami penuntut menyatakan dalil penasihat hukum terdakwa yang menyatakan niat jahat dan perbuatan jahat yang dilakukan oleh terdakwa Kasranto bukanlah timbul karena niat terdakwa Kasranto sendiri yang menginisiasi, melainkan timbul karena adanya pengaruh dari luar dirinya, dan terdakwa Kasranto berani melakukan tindak pidana narkotika karena percaya pemilik narkotika tersebut adalah seorang Jenderal Teddy Minahasa Putra dalam pembelaan adalah tidak berdasarkan hukum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami berkesimpulan bahwa apa yang disampaikan dalam nota pembelaan penasihat hukum terdakwa adalah semata-mata subjektif penasihat hukum yang dibangun dari asumsi. Untuk itu kami menolak semua materi pembelaan yang diajukan oleh terdakwa melalui penasihat hukumnya, dan kami penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan yang sudah dibacakan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 yang lalu. Minta dicarikan lawan menjadi perintah yang diberikan Jenderal Bintang 2 Teddy Minahasa kepada Linda Pujiastuti. Lawan yang dimaksud adalah pembeli sabu dari sabu yang ia sisihkan dari barang bukti sitaan Polres Bukit Tinggi. Linda kemudian menghubungi mantan Kapolsek Kalibaru, Kasranto, dengan meyakinkan bahwa sabu yang ia tawarkan adalah milik seorang jenderal. Sabu seberat 1 kg yang kemudian diserahkan kepada Kasranto terjual senilai 500 juta rupiah dengan bantuan mantan anggota Polsek Muara Baru, Aibtu Janto. Penderitaan yang saya alami bermula dari saya menghubungi Bapak Teddy Minahasa lewat pesan singkat WhatsApp, di mana maksud saya pada saat itu hanya ingin bekerja kembali dan meminta modal ke luar negeri untuk menjual keris pusaka beliau, yang dimana dulu pekerjaan ini belum dapat saya selesaikan akibat datangnya pandemi COVID-19. Karena saya berpikir jika saya dapat menjual keris pusaka tersebut, saya dapat memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga saya. Tapi ternyata balasan dari pesan singkat itu, beliau meminta saya untuk mencarikan lawan narkoba tersebut. Bahkan beliau menginginkan pembeli untuk dapat bertransaksi di daerah Sumatera Barat. Kronologi awal saya terlibat perkara ini berawal dari tanggal 23 Juni 2022. Saya mendapat chat dari saudari Linda perihal sabu dari Padang milik Jenderal. Saudari Linda minta tolong dicarikan pembeli. Sebetulnya saat itu saya merasa bingung. Saya merasa bingung karena saya tidak tahu harus dijual kemana. Para perantara kasus peredaran narkoba Teddy Minahasa pembelaannya ditolak dan tetap dituntut tinggi oleh jaksa penuntut umum. Meskipun mereka mengaku terseret oleh sang Jenderal Bintang 2, namun jaksa penuntut umum menilai mereka tetap memenuhi unsur tindak pidana. Proses persidangan sudah mendekati akhir, namun majelis hakimlah yang akan menentukan akhir cerita. Taufik Riyadi, Subandi, Kompas TV, Jakarta.